Indonesia, surga dengan kekayaan alam yang sangat-sangat luar biasa. Hutan yang hijau, laut yang biru, dan keanekaragaman hayati yang menjadi salah satu tertinggi di dunia. Tetapi di balik keindahan alam itu, kita juga punya tanggung jawab yang sangat besar untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Perkenalkan, nama saya Dea Amanda Sembiring dengan NIM 220906018. Salah satu masalah utama lingkungan di Indonesia adalah deforestasi atau penggundulan hutan. Di kota-kota besar, masalahnya lagi, polusi udara dari kendaraan, dari pabrik, hingga pembakaran sampah telah membuat udara kita tuh semakin tercemar. Selain itu, perubahan iklim juga memberikan dampak yang sangat-sangat besar dalam kegiatan kita sehari-hari. Di tengah banyaknya masalah lingkungan dan krisis iklim yang melanda seluruh negara di dunia, ada satu entitas yang berdiri secara independen dan berperan penting dan juga konsisten mengawal isu-isu lingkungan dan berkontribusi dalam melestarikan lingkungan khususnya di Indonesia. Apa itu? Inilah dia NGO atau Non-Governmental Organization. NGO adalah organisasi yang bergerak secara independen tanpa afiliasi atau kepentingan dengan masyarakat. NGO ini orientasinya bukan mencari profit atau keuntungan, melainkan untuk mengawal isu-isu atau kepentingan publik. Jadi NGO ini fokusnya membawa perubahan sosial khususnya di bidang lingkungan dalam pembahasan kita. Meskipun pada faktanya di lapangan NGO ini ada banyak jenisnya. Ada NGO yang bergerak di isu gender, ada NGO yang bergerak di isu anak-anak, di isu perempuan, masyarakat adat, dan sebagainya. Nah, karena NGO ini berdiri secara independen, pendanaan mereka juga mereka cari secara mandiri ya, melalui fundraising atau pendanaan dari donasi publik, bisa juga mendapatkan hibah dari organisasi internasional seperti WALHI contohnya. Mereka mendapatkan pendanaan dari hibah internasional yang berjejaring dengan mereka, yaitu Friends of Earth International yang bersekretariat di Inggris, tepatnya di London. Selain itu, mereka juga bermitra dengan organisasi lain. Jadi, setiap NGO ini biasanya berjejaring dengan sesama NGO yang lain. Ada 3 konsep utama bagaimana NGO ini bekerja. Yang pertama melalui advokasi, yang kedua melalui pemberdayaan, dan yang ketiga melalui aksi langsung. Nah, dalam advokasi, mereka ini menyuarakan isu-isu penting, baik itu di tingkat lokal, nasional, sampai ke internasional. Kemudian kalau melalui pemberdayaan, NGO ini menguatkan kapasitas individu atau kelompok supaya mereka mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri. Dan kalau melalui aksi langsung, ya berarti NGO ini turun langsung ke lapangan ya. Memberikan bantuan teknis atau material seperti pengadaan pendidikan, layanan kesehatan, dan juga pemulihan lingkungan. NGO modern mulai berkembang pada abad ke-19 sebagai respon terhadap permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat Eropa pada saat itu, seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan akibat revolusi industri. Salah satu tonggak pentingnya adalah berdirinya Palang Merah Internasional pada tahun 1863 yang tujuannya untuk menyediakan bantuan kemanusiaan di zona-zona konflik. Nah, setelah Perang Dunia Kedua, NGO ini berkembang semakin pesat, apalagi sejak terbentuknya organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang membuka ruang bagi organisasi non-pemerintah untuk berpartisipasi dalam pembangunan global. Di Indonesia, peran NGO ini mulai terlihat pada masa kolonial Belanda. Apalagi pada waktu itu terbentuklah organisasi seperti Budi Utomo pada tahun 1908 dan juga Serikat Islam pada tahun 1911. Kemudian, setelah Indonesia merdeka, NGO ini berkembang semakin signifikan lagi. Apalagi pada waktu itu era Orde Baru, banyak kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. WALHI misalnya adalah salah satu organisasi pergerakan yang secara konsisten berperan penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Sebagai salah satu NGO yang terbesar di Indonesia, WALHI telah menjadi garda terdepan dalam memerangi kerusakan lingkungan dan memperjuangkan hak-hak masyarakat terdampak. Dengan cara ini, WALHI bukan hanya melindungi lingkungan, tetapi mereka juga memberdayakan masyarakat untuk memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka.